Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan asap dapur yang mulai redup. Di dalam sebuah rumah kecil di pinggiran desa Karangjati, seorang pria bernama Bayu duduk termenung. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan matanya cekung, terlihat jelas beban hidup yang ia tanggung. Di sudut ruangan, istrinya, Sari, tengah menggendong anak mereka yang terus menangis. Tangannya berusaha menepuk-nepuk punggung si kecil, tetapi tangisnya tak juga reda. "Mas, dia lapar. Aku nggak punya apa-apa lagi buat dimakan," suara Sari bergetar, hampir seperti bisikan. Bayu meremas rambutnya. Perutnya sendiri sudah berhari-hari hanya diisi air putih. Tidak ada beras, tidak ada uang, tidak ada harapan. Sejak gagal panen tahun lalu, nasib Bayu sekeluarga berubah drastis. Dulu, sawahnya luas, panennya berlimpah, dan hidupnya cukup berkecukupan. Tapi kini, ia hanyalah seorang lelaki malang yang tak sanggup memberi makan anak istrinya. Setiap hari, ia berkeliling mencari pekerjaan. Ia meminta bantuan tetangga, mencoba bekerja sebagai buruh, bahkan sempat menawarkan diri bekerja di ladang orang lain. Tapi di desa kecil seperti Karangjati, lapangan pekerjaan adalah barang langka. Tak ada yang bisa menampungnya. Belum lagi hutang di rentenir yang semakin menumpuk. Pak Warto, rentenir paling ditakuti di desa, sudah berkali-kali datang menagih. "Kalau minggu depan kamu nggak bayar, siap-siap rumahmu kami ambil." Ancaman itu terus terngiang di kepala Bayu. Rumah ini satu-satunya tempat berlindung bagi keluarganya. Jika itu diambil, mereka akan tidur di jalanan. Brak! Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk keras. "Bayu! Keluar kau!" Suara berat itu langsung membuat Bayu merinding. Ia tahu siapa yang datang. Dengan ragu, ia membuka pintu. Pak Warto berdiri di depan, diapit dua anak buahnya yang bertubuh besar. Mereka melipat tangan, menatap Bayu dengan tatapan dingin. "Sudah waktunya bayar, Bayu," kata Pak Warto, menghisap rokoknya dalam-dalam. "Pak, beri saya waktu lagi, saya benar-benar belum punya uang," Bayu memohon. Pak Warto menyeringai. "Kau pikir aku bank yang bisa kasih keringanan? Minggu depan, kalau nggak ada uang, jangan salahkan aku kalau rumah ini bukan milikmu lagi." Tanpa menunggu jawaban, Pak Warto meludah ke tanah dan berbalik pergi. Bayu terduduk di depan pintu, menatap tanah basah dengan pandangan kosong. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Di saat pikirannya penuh keputusasaan, seseorang tiba-tiba datang mendekat. "Bayu." Bayu menoleh. "Roni." Bayu terdiam. Roni adalah teman masa kecilnya. Dulu, mereka sama-sama miskin, tetapi entah bagaimana, dalam waktu singkat, Roni berubah drastis. Pakaian Roni kini bersih dan mewah, pergelangan tangannya melingkar jam emas, dan wajahnya terlihat lebih cerah. "Sudah kuduga keadaanmu begini." Roni duduk di samping Bayu. "Aku datang untuk menolongmu." Bayu menatapnya penuh harap. "Tolong aku, Ron. Apapun akan kulakukan." Roni tersenyum tipis. "Kau yakin?" Bayu mengangguk cepat. "Demi anak istriku, aku rela melakukan apa saja." Roni mendekat, suaranya merendah. "Ada satu cara, Bayu. Tapi ini bukan cara biasa. Ini jalan yang tidak bisa kau tinggalkan begitu saja." Bayu menelan ludah. "Apa itu?" Roni mendekatkan wajahnya ke telinga Bayu dan berbisik. "Pesugihan babi ngepet." Jantung Bayu berdegup kencang. Ia pernah mendengar kisahnya. Pesugihan yang melibatkan ilmu hitam, makhluk gaib, dan harga yang harus dibayar. Bayu menggeleng cepat. Aku nggak mau terlibat dengan setan, Ron." Roni tersenyum miring. "Lalu kau mau mati kelaparan? Mau melihat istrimu menangis setiap malam? Mau anakmu tumbuh tanpa harapan?" Bayu terdiam. Kata-kata Roni menghantam hatinya dengan keras. "Bayu, aku dulu sepertimu. Miskin, ditindas, dihina. Tapi lihat aku sekarang." Roni menunjuk dirinya sendiri. "Aku punya rumah besar, aku punya banyak uang, aku bisa makan apa saja yang aku mau. Semua karena aku berani mengambil keputusan." Bayu masih ragu. "Tapi, bagaimana caranya?" Roni menepuk bahunya. "Besok malam, ikut aku.
Aku akan mengenalkanmu pada seseorang yang bisa membantumu. Malam semakin larut. Di dalam hati Bayu, terjadi peperangan batin yang hebat. Di satu sisi, ia tahu ini berbahaya. Pesugihan tidak pernah berakhir dengan baik. Tapi di sisi lain, apakah ia sanggup melihat anak istrinya kelaparan lebih lama? Dingin malam terasa menusuk tulang, seiring dengan keputusannya yang mulai mengarah ke arah yang tak bisa ia hindari. Bayu duduk di depan rumahnya, menatap bulan yang menggantung di langit malam. Hatinya gelisah. Sejak pertemuan dengan Roni tadi siang, pikirannya tak bisa tenang. Kata-kata tentang pesugihan babi ngepet terus terngiang-ngiang di kepalanya. Di dalam rumah, Sari masih berusaha menenangkan anak mereka yang terus menangis kelaparan. Sesekali suara batu kecil terdengar dari tenggorokan si kecil yang lemah. Bayu menggertakkan giginya. Ia harus melakukan sesuatu. Ketika malam semakin larut, suara motor terdengar di kejauhan. Roni datang. Bayu, dipanggilnya dengan nada pelan. Ayo. Bayu ragu sejenak, lalu menoleh ke dalam rumah. Sari sudah tertidur di samping anak mereka. Dengan langkah hati-hati, Bayu keluar dan menutup pintu perlahan. Apa kau sudah yakin? Tanya Roni begitu Bayu naik ke motornya. Bayu mengangguk, meski dalam hatinya masih ada keraguan yang menggelayut. Motor Roni melaju melewati jalan setapak yang sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani perjalanan mereka. Bayu mulai merasa merinding ketika mereka semakin jauh meninggalkan desa. Kemana kita? Tanyanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ke tempat orang yang bisa membantumu, jawab Roni singkat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah rumah tua di tepi hutan. Rumah itu kecil, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Aroma dupa tercium samar, bercampur dengan bau tanah yang lembab. Bayu turun dari motor dengan perasaan tidak enak. Ada sesuatu yang terasa berbeda di tempat ini. Roni mengetuk pintu kayu yang terlihat usang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang pria tua muncul. Wajahnya berkeriput, matanya tajam, dan sorotannya penuh wibawa. Masuk, katanya tanpa basa-basi. Bayu dan Roni masuk ke dalam. Ruangan itu sederhana, hanya ada tikar lusuh dan meja kayu kecil. Di atas meja, beberapa benda aneh tersusun rapi, termasuk mangkuk berisi air yang memantulkan cahaya remang-remang. Bayu menelan ludah. Suasana di ruangan itu membuat tengkuknya meremang. Pria tua itu duduk di hadapan mereka dan menatap Bayu dalam-dalam. Jadi ini orangnya? Tanyanya pada Roni. Roni mengangguk. Dia butuh bantuan. Pria tua itu menyipitkan matanya. Apa kau benar-benar siap menjalani ini? Bayu mengangguk pelan. Aku tidak punya pilihan lain. Pria tua itu tersenyum tipis. Semua orang yang datang ke sini selalu berkata begitu. Mereka hanya melihat hasilnya, tapi tidak memikirkan konsekuensinya. Bayu merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah ini benar-benar berhasil? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu mengangguk. Tentu saja. Tapi kau harus mengerti satu hal. Setiap hal yang kau ambil dari dunia ini harus dibayar dengan sesuatu yang setimpal. Bayu menegang. Maksudnya? Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengambil sehelai kain hitam dan meletakkannya di atas meja. Besok malam, kau akan memulai perjalananmu. Ini bukan jalan yang bisa kau tinggalkan begitu saja, jadi pikirkan baik-baik sebelum kau melangkah lebih jauh. Bayu menatap kain hitam itu dengan perasaan campur aduk. Apakah ia benar-benar siap melakukan ini? Di luar, angin bertiup semakin kencang, seolah memberi peringatan bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Bayu pulang dengan perasaan bercampur aduk. Kata-kata pria tua di rumah itu terus berputar di kepalanya. Setiap hal yang kau ambil dari dunia ini harus dibayar dengan sesuatu yang setimpal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Sari yang tertidur di samping anak mereka. Wajah istrinya terlihat lelah, matanya cekung karena kurang tidur dan stres. Bayu mengepalkan tangan. Aku harus melakukan ini. Demi mereka. Keesokan malamnya, seperti yang dijanjikan, Bayu kembali menemui Roni. Kali ini, mereka tidak naik motor. Mereka berjalan kaki melewati jalan setapak yang menembus hutan. Kenapa kita tidak naik motor saja? Tanya Bayu, merasa cemas. Karena tempat ini tidak boleh diketahui banyak orang, jawab Roni singkat. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin mencekam.
pepohonan tinggi menjulang, menutupi cahaya bulan. Bayu bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin, dan suara hutan yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya, ada sebuah batu hitam besar yang terlihat seperti altar. Di depan batu itu, pria tua yang mereka temui sebelumnya sudah berdiri, mengenakan kain hitam panjang. Ia tidak sendirian. Beberapa orang lain juga ada di sana, berdiri dalam lingkaran, wajah mereka tersembunyi dalam bayangan. Bayu menelan ludah. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi ia bisa merasakan aura yang kuat dari tempat ini. Bayu, dipanggil pria tua itu. Hari ini kau akan memulai perjalananmu. Bayu mengangguk. Pria tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bayu mendekat. Di atas batu hitam itu, ada sebuah kendi berisi cairan merah pekat. Bayu tidak berani bertanya apa isinya. Kau harus membuat pilihan, Bayu, kata pria tua itu. Jika kau melangkah maju, kau tidak bisa kembali. Bayu melihat Roni yang berdiri di sampingnya. Roni mengangguk, memberi tanda agar Bayu mengikuti instruksi. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku siap, katanya dengan suara mantap. Pria tua itu tersenyum tipis. Bagus. Ia mengambil kendi itu dan menuangkan sedikit cairannya ke atas batu. Kemudian, ia mengambil kain hitam dan menyerahkannya pada Bayu. Mulai malam ini, kau harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika kau melanggar, akibatnya akan fatal. Bayu menggenggam kain itu erat. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin keluar dari kemiskinan ini secepat mungkin. Malam itu, perjanjian telah dibuat. Dan Bayu tidak menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Bayu pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Perjanjian sudah dibuat. Kain hitam yang diberikan pria tua itu kini ada di tangannya. Kain yang konon bisa mengubah manusia menjadi babi ngepet. Sepanjang perjalanan pulang, Roni terus mengingatkan Bayu. Kau harus ingat aturannya. Begitu kau pakai kain ini, tubuhmu akan berubah menjadi babi. Kau harus mencari rumah-rumah yang kaya, lalu menggesekkan tubuhmu ke dindingnya. Uang akan berpindah ke kantongmu secara gaib. Bayu menelan ludah. Lalu bagaimana aku bisa kembali ke bentuk semula? Seseorang harus menjagamu dengan lilin merah. Jika lilinnya padam sebelum waktunya, kau tidak akan bisa kembali menjadi manusia. Bayu terdiam. Aturan ini terdengar sangat berbahaya. Kau bisa mempercayai seseorang untuk menjaga lilin itu, lanjut Roni. Aku bisa membantumu, atau kau bisa meminta Sari. Bayu langsung menggeleng. Tidak. Aku tidak mau Sari tahu tentang ini. Roni mengangkat bahu. Terserah. Tapi yang jelas, kau harus melakukan ini dengan hati-hati. Malam pertama. Tengah malam, Bayu keluar rumah dengan hati berdebar. Ia membawa kain hitam itu dalam genggaman. Di sebuah gubuk kecil di belakang rumah, Roni sudah menunggu dengan lilin merah di tangannya. Siap? Tanya Roni. Bayu mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia membungkus tubuhnya dengan kain hitam itu, seperti yang diajarkan oleh pria tua tadi malam. Begitu kain itu menutupi seluruh tubuhnya, Bayu merasakan tubuhnya panas, seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Dadanya sesak, otot-ototnya menegang, dan kepalanya terasa berat. Lalu, tiba-tiba, krot! Seluruh tubuhnya bergetar. Tangannya mengecil, kukunya mengeras, kulitnya dipenuhi bulu kasar. Bayu tidak lagi berdiri di atas dua kaki. Ia kini berjalan dengan 4 kaki. Ia menoleh ke arah kolam kecil di samping gubuk. Bayangan yang terpantul di air bukan lagi dirinya, melainkan seekor babi hitam dengan mata merah menyala. Jantungnya berdegup kencang. Ini nyata. Ia benar-benar berubah. Dengar baik-baik, kata Roni, menyalakan lilin merah. Aku akan menjaga lilin ini. Kau punya waktu sampai sebelum lilin ini habis. Setelah itu, kembali ke sini dan aku akan membuka kainnya. Bayu mengangguk, atau lebih tepatnya, mencoba mengangguk dengan tubuh barunya. Lalu ia mulai berlari ke arah desa. Misi pertama. Bayu berlari dalam kegelapan. Tubuhnya terasa ringan, tapi setiap langkahnya meninggalkan getaran aneh di tanah. Ia bisa mendengar lebih tajam, bisa mencium bau dari kejauhan.
Begitu sampai di depan rumah seorang juragan kaya di desa, Bayu mendekat dan mulai menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah itu, seperti yang diajarkan. Awalnya, ia merasa bodoh. Tapi tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara benda jatuh dan gemerincing koin. Bayu terkejut. Berhasil? Ia mencoba lagi, menggesekkan tubuhnya lebih lama. Kali ini, suara gesekan terasa lebih kuat, dan tiba-tiba dari dalam rumah, terdengar suara orang panik. Uangku! Kenapa uangku berkurang? Bayu tersentak. Ini benar-benar bekerja. Tapi ia tidak punya waktu untuk menikmati kesuksesan pertamanya. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang keluar rumah, membawa obor. Sial, mereka curiga. Bayu segera berlari secepat mungkin, kembali ke arah gubuk. Ia mendengar suara orang-orang meneriaki sesuatu. Ada babi hitam. Tangkap dia. Bayu mempercepat langkahnya. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika ia tertangkap sekarang, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah berlari melewati ladang dan hutan kecil, Bayu akhirnya sampai di gubuk tempat Roni menunggu. Ayo cepat, kata Roni, mengangkat lilin merah tinggi-tinggi. Bayu bergegas mendekat. Begitu Roni menarik kain hitam dari tubuhnya, Bayu merasakan tubuhnya kembali ke bentuk semula. Ia terjatuh, terengah-engah. Tangannya gemetar. Napasnya tersengal. Tapi di dekatnya, ada sesuatu yang membuat matanya membelalak. Sekantong uang koin dan lembaran rupiah jatuh dari kain hitam itu. Bayu tak percaya. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia benar-benar sudah mendapatkan uang dari pesugihan ini. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Apakah ini benar-benar sepadan? Bayu duduk di dalam gubuk dengan napas masih tersengal. Uang yang baru saja ia dapatkan dari perjalanan pertamanya, bertebaran di lantai. Tangannya gemetar saat mengambil selembar uang lusuh. Ini, beneran, gumamnya. Roni terkekeh, menepuk bahu Bayu. Aku kan bilang, cara ini berhasil. Lihat sendiri hasilnya. Bayu masih belum bisa percaya. Uang sebanyak ini, bahkan ia tak pernah memilikinya dalam sebulan terakhir. Tapi tadi hampir ketahuan, katanya dengan suara serak. Orang-orang mulai curiga. Roni mengangkat bahu. Itulah risikonya. Tapi kalau kau hati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Bayu menelan ludah. Bagaimanapun, ia sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran ini. Kehidupan baru yang berubah. Dalam beberapa hari ke depan, keadaan keluarga Bayu mulai berubah. Ia bisa membeli makanan yang lebih layak untuk Sari dan anaknya. Bahkan, ia mulai melunasi hutang sedikit demi sedikit. Bayu, kamu dapat uang dari mana? Ditanya Sari suatu malam, saat melihat suaminya membawa beras dan lauk lengkap. Bayu terdiam sejenak. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ada kerjaan baru, jawabnya singkat. Sari menatapnya curiga. Kerjaan apa? Sudahlah, yang penting sekarang kita bisa makan enak, elak Bayu, tersenyum menenangkan. Sari tidak bertanya lagi, tapi tatapan matanya masih menyimpan rasa penasaran. Malam-malam berikutnya, Bayu kembali melakukan pekerjaannya sebagai babi ngepet. Setiap kali berhasil, uang semakin banyak. Kini, ia sudah bisa membeli perabot baru untuk rumahnya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan dalam hidupnya. Bayu kok sekarang hidupnya enak, ya? Bisik seorang ibu di warung. Padahal sebelumnya susah banget, sahut yang lain. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa orang curiga, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Namun, ada satu orang yang mulai memperhatikan lebih dalam, Pak RT. Kalau benar ada yang melakukan pesugihan di desa ini, kita harus cari tahu, katanya pada beberapa warga. Tanpa Bayu sadari, mereka mulai merencanakan sesuatu. Suatu malam, Roni menemui Bayu dengan wajah serius. Kita harus lebih hati-hati, katanya. Orang-orang mulai curiga. Bayu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Beberapa warga berencana melakukan ronda setiap malam. Mereka curiga ada babi ngepet di sekitar sini. Bayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kita harus berhenti dulu untuk sementara, lanjut Roni. Tidak. Bayu langsung menolak. Aku masih butuh uang.
Aku belum selesai melunasi hutang-hutangku. Roni menghela napas. Aku tahu, tapi kalau kau tertangkap, semuanya akan berakhir buruk. Bayu menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia tahu Roni benar. Tapi godaan uang terlalu besar. Ia tak mau kembali miskin. Maka, meskipun sudah diperingatkan, Bayu tetap nekat melakukan aksinya lagi. Malam itu, ia kembali memakai kain hitamnya dan berubah menjadi babi. Ia berlari ke rumah seorang juragan kaya di desa sebelah. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini, warga sudah memasang perangkap. Malam itu, Bayu kembali melakukan aksinya dengan penuh percaya diri. Kekayaan yang ia dapatkan membuatnya semakin serakah. Ia merasa harus terus melakukannya agar hidupnya semakin mapan. Dengan tubuh babi hitam, ia berlari menuju rumah seorang juragan kaya di desa sebelah. Seperti biasa, ia menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah, menunggu keajaiban terjadi. Namun, ada yang berbeda malam ini. Dari dalam rumah, tidak ada suara panik seperti biasanya. Tidak ada orang yang terbangun atau berteriak kehilangan uang. Justru, ada keheningan yang aneh. Dan tiba-tiba, jep! Bayu merasakan tubuhnya terjepit sesuatu yang keras. Perangkap! Ia mencoba berontak, tapi semakin ia bergerak, semakin kuat jepitan itu mencengkeram tubuhnya. Ia terperangkap. Warga sudah menunggu. Tak lama kemudian, dari sudut-sudut gelap, warga muncul dengan obor di tangan. Mereka berbisik-bisik dengan wajah tegang. Itu dia. Akhirnya ketangkep juga. Ini pasti babi ngepet. Bayu panik. Ia mencoba melepaskan diri, tapi sia-sia. Jebakan besi itu menahannya kuat. Lalu, Pak RT muncul dari kerumunan. Kita sudah curiga dari dulu, katanya sambil menatap babi itu dengan tajam. Ada yang menggunakan ilmu hitam di desa ini. Warga mulai bersorak, beberapa mengambil kayu dan batu. Bayu ingin berteriak, ingin meminta tolong. Tapi dalam wujudnya sekarang, ia hanya bisa mengeluarkan suara geraman babi. Dan di tempat lain, di gubuk kecil di belakang rumahnya, Roni sedang panik. Lilin merah yang ia jaga tiba-tiba padam tertiup angin. Mata Roni membelalak. Sial! Bayu masih di luar. Tapi sudah terlambat. Warga semakin mendekat, membawa senjata. Jika mereka menyerang, Bayu tak akan selamat. Namun tiba-tiba, terdengar suara keras menghentikan mereka. Berhenti! Semua menoleh. Sari berdiri di antara mereka, wajahnya penuh ketakutan. Jangan lakukan ini, serunya. Pak RT menatapnya curiga. Kenapa kau membela babi ini, Sari? Sari tidak menjawab. Ia hanya berlari ke arah babi yang terjebak itu dan dengan tangan gemetar, ia menarik kain hitam yang menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh babi itu menghilang. Dan di tempatnya, Bayu tergeletak dengan napas tersengal. Semua orang terdiam. Mata mereka melebar saat menyadari babi ngepet itu adalah Bayu sendiri. Sari jatuh terduduk, menangis melihat suaminya. Bayu sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Warga menatapnya dengan campuran ngeri dan kasihan. Pak RT menghela napas berat. Sekarang semuanya jelas. Bayu hanya bisa menunduk. Ia sadar bahwa jalan yang ia pilih adalah kesalahan besar. Ia ingin kaya, ingin membahagiakan keluarganya, tapi ia mengorbankan harga dirinya dan hidupnya sendiri. Dan sekarang, semua sudah terbongkar. Bukannya dihukum atau dihakimi, warga memilih memberi Bayu kesempatan kedua. Kau bisa bekerja dengan jujur, kata Pak RT. Kami akan membantumu keluar dari kesulitan, asalkan kau tidak lagi mencari jalan pintas. Bayu menangis. Ia tak menyangka masih ada orang yang peduli padanya setelah semua yang ia lakukan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi memilih jalan yang salah. Sejak malam itu, hidup Bayu berubah. Ia mulai bekerja keras, dan meskipun kekayaannya tak datang secara instan, ia merasa lebih tenang dan bahagia. Ia sadar, kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan hati dan keluarga yang tetap bersama.